Shalom, semua dalam keadaan baik. Pak Bu, buat Anda yang hadir di ruangan ini, tetap mengikuti protokol yang sudah disyaratkan oleh pemerintah dan gugus tugas. Dan kita tetap menggunakan masker selama di ruangan ini. Sebaiknya memang di mana saja kita berada, keluar dari rumah hendaknya menggunakan masker. Jadi jangan karena kita dipanggil Mas lalu kita nggak pakai masker. Seperti Mas Roy gitu ya. Nah, ini contoh aja loh Mas Roy ya. Dan jangan juga merasa aduh nggak enak ya kalau pakai masker bisa napas dicopotin, kan nggak ada yang lihat. Ini pakai masker bukan untuk dilihat tapi untuk mentaati saja, dan itu juga ada banyak hal yang kita peroleh. Saya tidak usah bahas itu Pak Bu, jadi saya hanya selalu ingatkan aja. Baik Pak Bu, jadi buat Anda yang kali pertama hadir, selepas ibadah ini juga jangan langsung pergi, dan staf kami akan melayani. Tentu nanti di akhir khotbah saya akan berdoa. Hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita sehubungan dengan kita buka dengan satu topik minggu lalu. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya untuk menyampaikan kepada kita tentang apa? Mencari cari kerajaan Allah ya. Masih ingat minggu lalu? Memang kalimat itu tidak terlalu asing dan terlalu biasa. Orang bilang sederhana sekali, enggak apa-apa ya. Justru sederhana itu harus kita memaknai sesuatu yang penting. Tapi kenyataannya kita jarang mendapatkannya. Oh sudah saya dapatkannya, dapatkan apa? Dapatkan pengetahuan atau dapatkan bacaannya. Kalau dapatkan bacaan lalu hafalan, ya enggak ada gunanya kalau itu tidak bisa diimplementasikan, maksudnya diperlihatkan. Karena itu memang adalah kekristenan itu yang dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib supaya kita dapat melaksanakannya. Nah, untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, ya tadi saya sudah sapa, tadi saya lupa buat Bapak Ibu yang mungkin mengikuti online. Saya tidak tinggalkan ya. Jadi juga buat Anda yang ada mengikuti YouTube ya, online atau streaming, ya biarlah Bapak Ibu tetap juga mengikuti dari awal ya. Biasanya kalau di rumah kadang-kala kita setengah-setengah dapatnya cuma hanya ibadahnya, tapi kita tidak mengalami yang namanya impartasi atau pertukaran nilai. Biasa saya suka berbicara seperti itu Pak Bu. Baik Pak Bu, jadi sebelum saya buka firman Tuhan hari ini, kan ini lanjutan ada 5 sesi yang akan saya sampaikan mungkin beberapa minggu ke depan dengan saya menggunakan satu istilah saya, kalau saya bilang metodologi ya nanti terlalu bahasanya terlalu tinggi ya. Metodenya saya yang saya tulis di dalam buku Ya Kaya Supaya Kamu Menjadi Kaya. Mengapa buku itu saya tulis? Karena buku itu saya terobsesi dengan sekali waktu saya ada di satu negara dalam tempo sekian waktu berubah total. Saya bertanya kepada Tuhan seperti itu, dan Tuhan perlihatkan kepada saya bahwa sebenarnya itu sudah Tuhan sediakan di alam semesta ini buat siapa saja dan negara manapun yang bisa mengelolanya. Maka Tuhan katakan kita ditempatkan di kehidupan ini itu harus mengelolanya, dalam bahasa Alkitabnya mengusahakannya. Nah itulah yang saya tulis di buku itu. Lalu ada sifat-sifat penting dari buku itu saya istilahkan peta kehidupan. Pak Bu, hidup itu harus punya peta. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami suasana kebatinan, terkadang memang kita tidak terlalu memperhatikan suasana kebatinan, tapi yang kita rasakan adalah suasana yang gak enak aja. Sehingga kita juga tidak menyadari kita berada di kondisi apa dan apa penyebabnya. Nah seringkali saya gunakan satu ungkapan, who are you, who am I. Siapakah kamu, siapakah aku. Manakala kalau ada iklim yang tidak baik, kita akan mengerti posisi kita kalau ada sesuatu yang datang menekan kita. Bukankah Alkitab katakan ada 2 contoh di dalam Alkitab, ya dasar yang dibangun. Kalau Anda tahu di dalam Matius pasal 7, itu 2 contoh yang dibangun dan pada saat tidak ada persoalan dua-duanya nggak ada yang tahu. Bahkan yang buruk itu lebih baik.
Maka dikatakan satu ketika artinya pasti akan datang. Kalau Anda lihat di dalam kitab Lukas 6 ayat 8-nya, dia katakan ketika air bah itu datang, apakah engkau dapat bertahan? Nah, kata ketika dalam bahasa Indonesia itu bukan berbicara tentang bisa atau tidak. Tetapi kata ketika itu berbicara tentang waktu. Artinya itu barang pasti datang. Maksudnya apa Pak Bu? Bencana dalam kehidupan itu ada. Gak usah ditangisi lalu seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Lalu menjadi apa? Galau. Saya suka menggunakan istilah gagap lalu gugup. Jadi apa? Gelisah. Ada yang gantung diri. Teman saya ini rajin kasih saya info di beberapa negara banyak yang gantung diri gara-gara kondisi keadaan. Mengapa? Yang tadinya enak hitung dolar, tiba-tiba sekarang enggak ada hitungannya. Sudah, kita enggak usah bicara ini, kayaknya menakut-nakutkan, enggak enak ya. Ya saya langsung saja buka maksud hari ini. Maka kita perlu namanya ada peta kehidupan Pak Bu, supaya Bapak Ibu ngerti dulu namanya peta kehidupan. Di dalam kehidupan kita di alam semesta ini, saya coba gambarkan dulu. Ini seringkali saya ungkapkan tapi jarang orang mau mencatat itu menjadikan satu memori di dalam hatinya. Alam semesta enggak ada yang kosong Pak Bu. Ya, alam semesta ini nggak ada yang kosong, ada isinya. Salah satu isinya ya kita ini. Artinya kita ini merupakan energi yang padat yang sudah terbentuk oleh karena firman Allah. Ngerti ya? Maka alam semesta isinya itu energi dan hukum. Teori sains yang mengatakan bahwa dilepas itu nggak ada apa-apa lagi. Kalau kita menggunakan seseorang yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, dia katakan itu hampa, namanya black hole atau Big Bang ya. Silakan ya, saya tidak mau mempersoalkan walaupun kami juga dulu dihadapkan untuk coba memperhatikan hal seperti itu. Tapi buat saya sebagai orang percaya, lepas daripada itu ada satu kekuatan namanya apa? Ilahi. Seringkali saya ungkapkan ya. Jadi ada ruang, ada energi, ada hukum, ada ilahi. Berarti kedudukan yang paling tinggi itu adalah apa? Ilahi. Maka disitulah saya coba membuat sebuah peta. Peta kehidupan itu artinya kalau kita hidup harus ada petanya. Yang pertama kita tidak boleh lupa namanya ketuhanan. Kita bersyukur bangsa kita juga meletakkan yang pertama adalah ketuhanan. Yang kedua adalah kepribadian. Artinya bicara kemanusiaannya. Bagus loh ya, bangsa kita juga sudah mulai itu. Yang ketiga, apa itu? Yang ketiga adalah keyakinannya. Ya ini penting juga. Kalau kita tidak punya keyakinan akan ilmu yang kita punya, kita susah. Dan yang keempat baru apa? Itu baru kepandaian. Yang kelima baru namanya kekuatan atau ketahanan. Buat apa pandai kalau enggak kuat, enggak tahan, kira-kira gitu. Nah dari 5 poin itu Pak Bu, kita bisa lihat sebenarnya kita sedang berada di mana hari ini. Kalau kita dihadapkan suatu kondisi hari ini, apa yang terganggu? Apa yang bisa kita rasa, kok ini kok kurang? Kalau saya gunakan pilar mana yang goyang? Oke, nah. Saya pikir kalau kita bisa mengerti 5 poin ini, kita bisa menyerap itu sebagai bagian daripada hidup di dalam kehidupan ini. Pak Bu, hidup ini gak ada yang susah. Kesusahan itu sifatnya dinamika. Ngerti gak? Ya. Sakit ya dinamika. Mati ya itu memang sudah menjadi apa? Kodrat kehidupan harus mati. Tetapi buat orang yang percaya Yesus, itu bukan mati. Perpindahan wilayah. Kira-kira gitu ya. Maka itu saya mesti ngerti dulu. Nah sebenarnya kalau saya mau jelaskan ini lebih detail lagi itu mesti panjang. Maka hari ini saya gunakan istilah workshop saja pagi dan sore untuk kita sama-sama untuk mengalami. Lalu topik apa yang kita mau bahas hari ini? Karena itu ada peta kehidupan ada 5, saya ambil yang pertama saja ketuhanan. Ketuhanan. Ya, ingat kata Tuhan itu yang pertama. Lalu kita akan baca firman Tuhan.
Tuhan katakan apa? Belajar dengan alam semesta. Langit dan bumi menceritakan apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan, lihat langit dan bumi. Tapi hari ini saya enggak ajak kita lihat langit dan bumi. Saya mau melihat ada satu pribadi yang terkadang kita takut, terkadang itu menjadi ancaman buat kita, terkadang kita jadikan dia musuh, ya memang musuh, tapi tanpa kita sadari, kita malah bersekutu dengan dia. Ada Alkitab kata, kamu percaya itu bagus. Ada ayat enggak? Bagus. Kalau kamu percaya Yesus itu bagus. Tapi ada satu lagi oknum yang percaya Yesus juga. Bahkan dia bukan hanya sekedar percaya, dia juga gemetar. Waduh, terkadang kita percaya Yesus enggak gemetar tuh. Ya, terkadang manusia itu. Tetapi dia percaya, dia gemetar. Nah, barang satu ini, oknum satu ini sebenarnya seringkali itu menjadi musuhnya orang karismatik di dalam kelatahan. Maaf saya gunakan ini. Kelatahan itu dikit-dikit keluar iblis, keluar itu lata biasanya aja. Tapi tanpa disadari itu justru menjadi sahabat, bukan pena, sahabat hidup. Contoh, iya kata iya, tidak kata tidak. Jikalau lebih dari itu berasal dari siapa? Berasal dari dia. Nah, barusan saja di gereja tengkang-tengking. Tapi kok enggak berani mengatakan iya di atas iya, tidak di atas kata tidak. Walaupun itu akan berakibat kita mengalami sesuatu. Tapi itu kan kebenaran. Betul enggak? Kalau kita mencari kata ketiganya berarti apa? Berasal dari iblis. Nah, itulah sebabnya saya suka berkata bahwa seringkali kita ini bermusuhan dengan iblis, sesungguhnya kita malah bersekutu dengan dia. Nah, saya menggunakan satu ayat juga berasal dari dia, membukakan cakrawala kita untuk melihat tentang ketuhanan. Oke, Lukas pasal yang keempat, ayat yang keenam. Lukas pasal yang keempat ayat ke-6, ini ada satu peristiwa yang bisa memberikan inspirasi buat kita. Kata iblis kepadanya, ini cerita dialog dari setan dengan Tuhan Yesus. Ya, ayat ke-6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Di sini kalau kita menyimak kalimat ini ada satu penekanan di situ kalau kita menyadari iblis itu selalu mau menyerahkan sesuatu kepada orang lain tapi bukan miliknya. Contoh saja di Taman Eden ya. Kalau kita lihat kalimat ini, yang diserahkan kepadaku. Berarti dia bukan pemilik. Sudah sama-sama. Setan bukan pemilik. Sekali lagi, setan bukanlah pemilik. Yang di rumah juga bilang, setan bukan pemilik. Nanti habis ini dia akan datang untuk ajak berdialog sama kamu. Nah, kamu mesti ngerti bagaimana cara memenangkan sebuah adu argumentasi. Kalau kalah, maka kita akan terjerat oleh dia. Ini masalahnya. Memang dia bukan pemilik. Lalu dia siapa? Dia itu penipu, Bang. Dia itu penipu. Ya, kebiasaan setan itu cuma hanya bisa menipu. Nah, itulah sebabnya kitab Yohanes berkata dia adalah bapak penipu, bapak pembohong ya, bapak penipu. Lalu anaknya siapa? Coba lihat kiri kanan, bukan kamu orangnya bilang gitu. Ya dong, saya enggak mau hakimi kalian lah ya, saya enggak mau hakimi kita, tapi bilang saja kamu bukan anaknya. Nah, habis itu masih suka nipu enggak? Nah, kalau masih suka kemarin-marin sudah selesai ya. Jangan keluar dari sini masih lakukan syarat Pak Bu. Kalau tiba-tiba goncangan terjadi dalam kehidupan kita, jangan salahkan siapa-siapa lah. Ya, salahkan diri sendiri, kan sudah selesai. Semakin kita menyalahkan orang, kita menciptakan dosa baru. Ayat ke-7 berkata, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi apa? Milikmu tuh. Dia katakan aku yang mendapatkannya dari mana? Ya tentu dari Tuhan. Tuhan buat siapa? Tuhan buat anaknya atau gambarnya.
Atau dikatakan apa? Anak Allah yang mendapatkan mandat. Tetapi anak Allah nggak ngerti menjalankan kehidupan ini karena nggak ngerti petanya, salah. Di dalam menerapkan prinsip hidup, ini berpindah ke dia. Nah sekarang dia menguasai, kalau Anda baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-18-19 katakan, kita tahu kita berasal dari Allah, tapi tolong diperhatikan kalimat berikut. Seluruh alam semesta ini di bawah kekuasaan dia. Dunia ini di bawah kekuasaan dia. Dia punya hak berikan kepada siapa saja kalau menyembah kepada dia. Jadi sembah kepada setan bisa enggak? Kayak bisa. Cuman bagaimana kita menyembah dia? Nah mungkin karena waktu tidak terlalu cukup. Nanti sore saya akan lanjutkan. Bagaimana kita terjebak kepada penyembahan kepada setan. Nah ini Tuhan tawarkan kepada Yesus. Itu bayangin aja loh. Bayangin aja. Coba kasih tahu sampingnya, siapa kamu? Yesus saja mau dicobai. Coba lihat lagi kiri kali, siapa kamu? Lu Yesus saja, setan masih mau cobai. Apalagi kita. Yang kayak begini nih, jalat. Ngerti nggak? Ini serius Pak Bu. Ya, serius banget saya mau katakan kepada kita. Nah, tapi enggak apa-apa, hari ini saya kunci dengan maksudnya supaya kita mengalami. Ayat 8 berkata demikian, sebenarnya ayat 8 ini menjadi topik buat saya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, kalimat pertama sebagai pembukaan atau menjadi topiknya ya, pintunya. Engkau harus menyembah Tuhan. Yang kedua itu kontennya, ya tadi itu kontaknya, ini kontennya. Alamu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti, itu konteksnya. Nah ada 3 kali sini. Yang pertama Yesus mengatakan engkau harus menyembah kepada Allah. Pak Bu, rupanya di kehidupan ini kecenderungan manusia itu adalah menyembah. Itu pertama. Yang kedua, penyembahan itulah yang akan memetakkan dirinya. Atau penyembahan itulah yang akan mempengaruhi dirinya, mempengaruhi personalitinya, mempengaruhi kehidupannya. Kalau salah menyembah, pasti personalitinya salah. Kalau personalitinya salah, maka relasi kehidupannya juga salah. Bisa dimengerti enggak? Sulit dimengerti enggak? Personality itu adalah gambar diri kita. Kata persona dalam bahasa Latin itu namanya apa? Kedok. Kayak saya ini lagi pakai kedok, tapi bukan kedok. Ini perisai aja ya. Apa yang namanya ini? Ya, face shield ya, penutup. Tapi kata persona itu namanya kedok, gambar. Ya, saya mau jadi apa? Ya, karena kemarin saya juga dikasih satu masker, tapi masker gambarnya orang lain gitu loh. Begitu saya pakai, berkumis, senyumnya, itu dia gitu loh. Itu namanya persona. Ya, nah Anda tahu gak? Ketika kita mengambil satu persona orang yang bukan kepunyaan kita di dalam hidup kita, kira-kira akan menarik apa? Apa yang kau kenakan pada dirimu itu yang akan ditarik. Nah karena kita ada di dalam alam ini, alam semesta itu tidak bisa lepas dari namanya hukumnya. Ada namanya hukum tarik menarik, ada namanya hukum getaran, ada namanya hukum gender gitu loh. Kalau ini gambarnya wanita, pasti dia akan narik apa? Pria, karena gendernya itu gitu loh. Kalau ininya A, dia akan menarik jenis yang sama, nilai yang sama. Paham toh ya? Paham? Nah ini dia, saya mesti ingatkan dulu. Itulah sebabnya setan selalu datang untuk menstigma. Supaya kita kehilangan gambar diri kita. Dengan cara apa? Caranya kita menyembah. Bagaimana kita bisa tertarik dengan penyembahan? Karena penyembahan itu merupakan suatu media. Kurang tepat kalau saya menggunakan istilah media. Penyembahan itu adalah hidup gitu loh. Istilahnya yang paling penting itu bagus. Penyembahan itu hidup.
Maka hidupmu kepada siapa? Kalau kita tidak mengerti, kita hanya bergantung hidup ini kepada benda, maka setan akan kasih bendanya. Seakan-akan kita itu sebenarnya memerlukan benda itu. Tanpa kita sadari, kita telah terjebak kepada penyembahan dia. Maka itu satu hari ada satu buku namanya Umpan Balik Iblis. Saya pernah dikasih sama teman saya, tahu buku itu masih ada nggak? Bagus kalau dibaca. Dia bisa mengumpan kita menggunakan benda ini. Rasanya enggak bersalah kok. Saya kan cuma nyari barang ini. It's okay. Kau nyari barang ini enggak salah. Ya, toh Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kamu sudah terikat barang ini melebihi daripada kebenaran, itu berarti apa? Ini jadi berhala. Artinya kita sudah mulai menyembah dia. Nah, setan ngerti itu. Karena itu pun senjata yang dipakai untuk menjatuhkan siapa? Menjatuhkan Hawa. Nah, ini juga akan dipakai untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Kok berani dia? Karena Yesus secara aura, ini bahasa saya gunakan bahasa sosial biasa aja, aura, secara energi, setan itu tahu bahwa Yesus itu adalah daging. Dia tahu. Dia tahu dia Tuhan, tapi dia juga punya daging. Nah, hubungan daging itu dia bisa ngerti. Karena di dalam daging itu punya potensi jatuh dalam dosa. Yesus punya potensi enggak? Kalau Anda baca di kitab Ibrani, punya potensi. Lalu pertanyaan saya, Yesus jatuh dalam dosa enggak? Yesus berdosa enggak? Kalau Yesus enggak berdosa, Anda enggak diselamatkan. Dia mati dalam dosa. Dosa siapa? Kasih tahu kiri kananmu. Dosanya kamu yang dipikul. Bingung ya teologi ini ya? Karena memang betul dia punya potensi dan dia memang tidak jatuh dosa, tapi dia akan menerima dosa kita untuk dihukum. Itulah Yesus. Setan tahu, maka dia datang untuk mencobai dagingnya. Tapi Tuhan katakan apa? Ada tertulis. Oke, Pak Bu, sekarang topik kita dulu. Topik kita adalah menyembah Allah yang benar. Bilang, menyembah Allah yang benar. Itu topiknya. Penyembahan itu akan menghasilkan penyembahannya. Penyembahan itu akan menghasilkan penyembahannya. Tadi lagu itu juga ada bagus itu. Ya, apa yang dikatakan oleh Samuel. Tapi dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 8 berkata apa? Kayaknya ini aku pernah kupas deh ya, di mana itu? Di Online on Fire. Yakobus pasal 4 ayat 8 katakan, mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu. Ya. Jadi Pak Bu di situ katakan apa? Bahwa mendekat kepada Allah artinya apa? Kita menyembah Allah, Allah akan apa? Datang kepada kita. Kalau Tuhan datang kepada kita ngapain? Dia akan mengimpartasikan apa yang ada di dalam pikirannya. Tuhan datang kepada kita itu adalah egonya Tuhan. Ya, namanya ego personalitinya Tuhan, gambarnya Tuhan. Ketika Tuhan datang kepada kita akan terjadi sebuah pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran namanya apa? Imago Dei. Akan terjadi sebuah pertukaran gambar Allah di dalam kita sehingga kita memiliki apa? Gambar Allah. Kalau Anda dan saya punya gambar Allah, apa yang akan terjadi? Seluruh milik kepunyaan Allah ngejar kita. Enggak semangat. Semua benda yang ada di bumi ini yang diciptakan oleh Allah, kalau Anda di Taman Eden itu, emas, perak, permata, semuanya akan mengejar Allah karena itu adalah kepunyaan Allah. Lah kenapa kita mesti ngejar dia, jadikan dia Allah? Bukankah itu disebut orang Hongkong Tamngong?
Orang Hongkong bilang tamngong. Ngerti gak sih bahasa saya? Nah ini loh Pak, saya mau ingatkan aja gitu loh ya. Maka itu ingat, sembahlah Allah, dia dekat pada kita. Dan Allah tidak datang dengan tangan kosong. Allah datang dengan gambar dirinya. Jangan menggambarkan Allah itu kalau datang, dia akan bawa dolar. Dia bawa emas 1 truk. Kecil Pak Bu. Dia datang bawa apa lagi? Bawa jantungmu yang rusak. Kecil. Jantung kalau rusak dibawa dari surga nanti rusak lagi gimana? Terus bawa apa lagi? Enggak seperti itu Pak Bu. Tapi dia membawa hakikat hidupmu seperti dia. Segala sesuatu yang ada dalam dirimu akan ditransformasikan kembali lagi seutuh-utuhnya. Coba Anda lihat di Alkitab. Orang yang percaya pada Tuhan hidupnya. Dari hidup sampai dia mati semuanya apa? Well, oke. Ya, istilah orang Belanda yang pualoce. Itu Belanda ya. Belanda Pontianak. Ita jamu liau pualoce. Pualoce gak? Setengah jalan itu mati gitu loh. Apa sih? Mati tengah? Bukan. Kerjanya belum selesai. Udah mati duluan gitu loh. Ada apa gitu loh. Kan mesti tanya. Terus jangan kita gunakan ayat sudah waktunya. Ya, Tuhan punya kedaulatan. Idi Tuhan lagi kena. Padahal kesalahan ada di pihak siapa? Pada pengelolanya, bukan pemakai. Oke, bisa dimengerti Pak Bu ya. Nah, saya nanti sore akan tambah beberapa poin. Tapi langsung saya akan masuk kepada kata intinya terlebih dahulu. Ya, nah. Di situ dikatakan ada tertulis penyembahan kita kepada Allah. Dan penyembahan kita itu kepada Allah. Dan yang kedua, waktu kita menyembah kepada Allah, maka Allah akan mengapa? Allah akan mengimpartasikan apa yang menjadi niatan Tuhan. Pak Bu, saya mau tanya, di sini adakah di antara kita yang punya niat dan hasrat yang negatif terhadap anaknya? Biar anak saya kalau lahir, biar dia jadi pencopet aja, ada nggak? Nggak ada toh. Lah, Alkitab katakan manusia yang jahat loh, kata Alkitab loh, bukan saya loh ya. Bisa berpikir baik, gimana Bapak kita di sorga. Coba kasih tahu samping kiri kananmu. Sorga nggak pernah ada niat negatif terhadap kalian. Tapi kita nggak ada. Tak ada itu. Loh kok saya hidup seperti ini? Jangan lihat hidup kayak ini. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Terus apakah ini kesalahan? Enggak juga. Ini juga akan berlalu kalau kita mengerti. Ngerti enggak? Tapi apa sih? Ada satu ayat katakan. Satu kalimat. Ada tertulis. Bilang ada tertulis. Penyembahan berfokus kepada ada tertulis. Kalau kita tidak mau baca Alkitab, lalu terinstall di dalam memori hati, lalu tulisannya apa? Pak Bu, ada orang nikah karena faktor kebutuhan. Saya umurnya sudah 40. Kalau tidak punya suami, apa kata orang? Mungkin tidak begitu kali. Apa kata dunia? Yang penting punya suami. Kata orang kalau punya suami harus punya kebapaan. Bapak orang yang diambil. Dia gak mau tahu lagi. Yang penting pria bapak-bapak. Ya bapak-bapak gak salah. Kalau itu bukan bapaknya orang gitu ya. Dia masih single. Tapi kita pikir, wah saya pengen punya seorang suami. Lalu apa? Udah cari seorang pria. Tapi kita gak mengerti. Maka itu jodoh itu ditentukan siapa? Jodoh ditentukan siapa? Ditentukan Tuhan dong. Gimana caranya? Dulu kami ngajarin ya, zaman dulu ada love, sex and dating kami ngajari. Memang kita yang memilih, tetapi Tuhan yang menetapkan. Kan ada ayatnya.
Nah jadi gini Pak Bu, maksud saya ada terus apa saja kalau Anda dengan suami istri ingin mau ditransformasi kembali yang namanya kehidupan keluarga. Yang pertama adalah cinta, karena tanpa cinta Anda gak mungkin nikah. Nah saya punya istilah udah belasan tahun yang lalu, meditasi cinta. Ketika saya dengar ada satu lagu, dan Nyak juga dia tahu. Telah lama kau kutunggu. Dan dia tahu. Waktu saya pakai baju apa datang ketemu dia. Bagaimana gaya saya dia tahu. Alangkah indah kalau lagu itu dinyanyikan kembali lalu meditasi. Pak Bu, yang namanya melodi hidup kita. Perasaan gak kenal waktu. Dia cuma kenal kekinian. Walaupun itu 30-40 tahun lalu ketika dirasakan energinya masuk kekinian. Anda bayangkan di usia 62 distimulasi dan energi usia 20 jadi apa itu? Pak Bu, Viagra kalah itu. Kenapa? Karena energi itu akan mendistok dan menstimulasi hormon namanya oksitosin. Cintanya lebih melekat. Oke, ini bicara keluarga loh. Tapi saya bicara tentang apa? Saya bicara tentang Tuhan. Kalau Anda mau menyembah Tuhan, apa yang pernah tertulis? Nanti sore ya. Sekaligus kita praktekkan. Pagi ini saya tutup sampai sini. Apa yang tertulis? Nanti saya akan bawa Bapak Ibu kepada sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau istilah perkawinan, saya akan bawa Bapak Ibu mengalami waktu jatuh cinta pertama dan kalimat yang pertama. Pulang ke rumah, masih ingat gak kita pernah buat seminar di mana itu? Di Tirtaria. Saya harus minta panitia periksa ranjangnya. Dan betul, beberapa ranjang rubuh karena itu memang buatannya lokal punya. Maksudnya apa sih? Mungkin karena capek mereka mimpi terus ya berantem tuh gimana saya nggak ngerti. Nah kembalinya kepada kasih mula-mula. Kita kembali kepada kasih ilahi. Mari bangkit berdiri. Hari ini kan workshop. Kedua tangannya terangkat. Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki sikap dan perilaku kami, dan mendidik kami kembali kepada kebenaran-Mu, sehingga kami diperlengkapi kebenaran untuk mengalami imago Dei, gambar Allah. Sehingga di dalam kehidupan kami ya Tuhan, bukan kami mengejar harta dan kuasa dan kenyamanan yang seringkali dikatakan 3 tah. Tetapi itulah yang akan mengejar kami, sebab kami mempunyai kemampuan mengelolanya menjadi media bagi kemuliaan Bapa. Karena kami menggambarkan Tuhan. Ketika firman sudah disampaikan, hamba berdoa, niat dan hasrat mereka mengikuti lebih. Urapan-Mu atas hamba-Mu membawa mereka untuk mengalaminya. Jikalau yang datang pagi hari ini, mereka mengalami pergumulan Tuhan, ada campur tangan-Mu. Yang sakit ada kesembuhan, yang sedih ada penghiburan, yang lemah ada kekuatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan tutup. Mari kedua tangan kita terangkat. Berkati bangsa kami Indonesia, presiden, wakil presiden, dan keluarganya, jajaran menterinya, dan segenap aparaturnya. Kami memberkati dalam nama Yesus. Terlebih kami memberkati para tenaga medis yang melayani di rumah sakit, Tuhan berkati. Kami berkati juga pemerintah daerah kami. Jemaat yang ingin memberikan persembahan, diberkatilah setiap apa yang Anda keluarkan. Buat Anda yang kali pertama hadir,
Diberkatilah kehadiranmu. Buat Anda yang ingin terima Yesus sebagai Tuhan, ingat, katakan saya, Yesus aku percaya, Engkau adalah Tuhan, maka kuasa kasih keselamatan turun atasmu. Engkau bisa menghubungi kami dimanapun Anda berada dengan alamat yang tertera di layar monitor. Dan sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang 2 kali. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, selamat berhari Minggu.